Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 21083018. Dalam video ini saya akan mempresentasikan metode pelaksanaan konstruksi dermaga. Pelaksanaan konstruksi dermaga memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Sebelum dilaksanakannya pembangunan konstruksi jeti, maka diperlukan pekerjaan persiapan. Adapun pekerjaan persiapan tersebut yaitu pembuatan kantor proyek atau direksi PET, 2. Pembuatan gudang material, peralatan dan mesin pekerja, pembuatan base camp, staf proyek dan barak pekerja, yang keempat pos jaga, dan yang kelima tempat parkir alat berat. Tahapan yang kedua meliputi pekerjaan pengerukan. Pekerjaan pengerukan dasar laut ini dilakukan untuk membuat alur pelayaran dan sebagai lokasi pembuatan jeti. Pekerjaan ini menggunakan drag line. Pekerjaan pengerukan yang lain adalah pengerukan untuk kolam pelabuhan. Pekerjaan ini dilakukan di darat karena letak layout pelabuhan yang menjorok ke daratan. Pekerjaan ini menggunakan ekskavator. Adapun material-material hasil pengerukan yang berupa batu karang dan pasir dibuang ke tempat yang telah ditentukan menggunakan dumper. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan slide. Tahapan yang ketiga, pekerjaan konstruksi jeti. Pemasangan batu belah untuk lapisan inti dan perkuatan kaki. Batu belah digunakan untuk lapisan cat. Kedua, jeti kepala atau ujung memiliki berat 400 sampai 410 kg. Pada lapisan inti memiliki berat 20 kg. Untuk jeti bagian badan atau lengan. Lapis pelindung kedua memiliki berat 300 sampai 320 kg. Dan pada lapisan inti memiliki berat 15 sampai 20 kg. Lapisan batu ini berguna untuk menahan datangnya arus gelombang. Yang kedua, pemasangan tetrapod. Tetrapod terbuat dari beton, biasanya ready mix, dan tulangan besi yang memiliki ukuran dan tingkat kekuatan tertentu sesuai dengan desain yang dibuat. Adapun tulangan besi berguna sebagai penguat struktur sekaligus sebagai pembentuk tetrapod. Pembuatan tetrapod dilakukan langsung di lapangan dengan cetakan yang sesuai dengan desain. Pemasangan tetrapod dilakukan dengan menggunakan kren yang dilakukan di atas kapal ponton yang ditarik dengan but penarik. Pada pemasangan batu pecah ini digunakan pula alat pelampung dan sensor serta penyelam yang mengarahkan posisi penimbun di bawah air. Untuk kemudahan dalam pemasangan dan sesuai dengan gambar rencana, maka perlu dilakukan pemasangan patok-patok bambu yang telah terlebih dahulu diukur dan diatur penempatannya dengan menggunakan water pass dan teodolit. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. 4. Pekerjaan bangunan seawall. Pekerjaan bangunan seawall terbagi beberapa macam, yaitu pekerjaan galian. Pekerjaan galian dilakukan untuk memperoleh kedalaman tertentu di mana pelindung kaki dan lapis batu pelindung konstruksi seawall akan ditempatkan. Pelaksanaan pekerjaan galian dilakukan menggunakan ekskavator. Dapat dilihat di gambar di samping. Yang kedua, pekerjaan lapis pengisi. Setelah pekerjaan galian selesai, pekerjaan berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan lapis pengisi. Lapis pengisi kedua menggunakan batu belah dengan berat 40 sampai dengan 42 kg. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan ekskavator. Gambarnya bisa dilihat di slide. Yang bagian C, pekerjaan lapis pelindung utama. Setelah pekerjaan pelindung kaki selesai, langkah berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan lapis pelindung utama. Lapis pelindung utama menggunakan batu belah dengan berat 400 sampai dengan 415 kg. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menggunakan ekskavator. Gambarnya bisa dilihat di samping. Kemudian yang keempat, pekerjaan pelindung kaki. Setelah pekerjaan lapis pelindung kedua selesai,
Langkah berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan pelindung kaki. Pelindung kaki menggunakan batu belah dengan berat 50-60 kg. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan menggunakan alat berat yaitu ekskavator. Gambarnya bisa dilihat di samping. Yang kelima, pekerjaan lantai dermaga. Pekerjaan lantai dermaga terbagi beberapa tahap. Yang pertama, fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban konstruksi di atasnya ke lapisan tanah yang lebih dalam. Pencangan ini dilakukan dengan menggunakan single acting hammer atau tiang pancang yang dipakai berbentuk bulat berongga yang mempunyai diameter luar 50 cm dan diameter dalam 32 cm dengan panjang 14 meter. Yang B. Penulangan pelat lantai. Sebelum pekerjaan penulangan pelat lantai dilaksanakan, perlu dibuat bangunan perancah terlebih dahulu. Suatu struktur sangat bergantung pada bangunan perancahnya. Hal ini disebabkan karena seluruh beban pada awalnya ditahan oleh bangunan perancah. Bila suatu bangunan perancah tidak kuat dan saat pengecoran runtuh, maka dapat dikatakan itu suatu konstruksi yang gagal. Setelah pekerjaan perancah selesai, dilakukan pekerjaan tulangan. Pada penulangan, balok ini menggunakan baja tulangan dengan besi polos 19 dan besi polos 8. Beton decking setebal 4 cm disiapkan dan dipasang setiap jarak 1,5 sampai 3 meter. Beton decking ini digunakan sebagai acuan tebal selimut beton dan pemisah tulangan dengan backisting serta tulangan dengan lantai kerja. Sedangkan kawat baja digunakan untuk mengikat tulangan yang telah terpasang. Pada pekerjaan penulangan pelat lantai dermaga, tulangan dirangkai setelah pembuatan penulangan balok. Pada penulangan pelat lantai dermaga ini menggunakan baja tulangan dengan diameter tulangan 12 mm. Beton decking yang telah kita persiapkan dipasang pada jarak 1,5 sampai 3 meter. Tebal beton decking pada pekerjaan ini adalah 4 cm. Beton decking ini merupakan acuan tebal selimut beton dan pemisah tulangan dengan decking serta lantai kerja. C. Pembuatan backisting lantai dermaga. Backisting merupakan rangkaian kayu dan papan yang dibuat menjadi satu berbentuk tertentu. Backisting mencetak beton sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pekerjaan pemasangan backisting pada pembuatan pelat lantai ini dilaksanakan bersamaan pada waktu pembuatan backisting berbalok. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan dalam perencanaan backisting keseluruhan dan pemasangannya. Di samping itu, dapat mempercepat pekerjaan dalam pengecoran. Untuk pembuatan backisting perlu dipertimbangkan bahan-bahan yang diperlukan. Hal ini untuk memenuhi aspek ekonomi dan teknologi dengan sasaran kemudahan, aman, dan ekonomis. Kemudian D. Pengecoran lantai dermaga. Mutu beton yang dipakai untuk pengecoran balok dan pelat lantai ini adalah mutu K300. Pekerjaan ini dilakukan setelah pemasangan backisting dan tulangan selesai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengecoran agar kekuatan beton tidak berkurang atau sesuai dengan spesifikasi atau syarat yang ditentukan. Antara lain, kebersihan lokasi pengecoran. Lokasi pengecoran harus bersih dari segala bentuk kotoran yang mengurangi kekuatan beton. Yang kedua, pemadatan beton harus menggunakan alat penggetar atau vibrator konkrit sehingga diharapkan dapat menghasilkan beton yang padat dan tidak berongga sehingga dicapai kekuatan beton yang disyaratkan. Yang ketiga, kontrol terhadap kekuatan beton segar dilakukan dengan uji selam tes dan pengambilan sampel untuk pengujian kuat tekan beton di laboratorium. Pada saat pengecoran harus dilakukan penggetaran dengan alat penggetar vibrator konkrit yang dimaksudkan untuk menguatkan beton dan tidak terjadi rongga sehingga kekuatan beton sesuai dengan yang direncanakan. Bagian E. Perawatan lantai dermaga dan pembongkaran backisting. Perawatan beton dimaksudkan untuk mendapatkan mutu beton yang baik. Perawatan beton atau curing dilakukan setelah beton mulai mengeras dengan cara menyiram air pada permukaan beton.
dalam selang waktu tertentu. Tujuan pemberian air pada beton yaitu 1. Menghindari kehilangan zat cair pada awal proses pengerasan beton yang akan mempengaruhi proses waktu pengikatan awal. 2. Mengurangi penguapan air beton yang terlalu besar akibat panas sehingga dapat menyebabkan terjadinya susut pada beton. 3. Perbedaan temperatur pada beton dapat mengakibatkan retak pada beton. Perawatan beton dilaksanakan sampai batas yang ditentukan. Pembongkaran blasting dilakukan setelah pengecoran seluruh balok gelagar dan lantai dermaga selesai dan beton sudah mengeras dengan usia 2 hari. Pembongkaran dilakukan terhadap seluruh bagian balok dan lantai dermaga dan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan pada struktur balok dan lantai dermaga. Itulah persentase saya mengenai metode pelaksanaan konstruksi dermaga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.